Engkau mengatakan mengalahkan setan. Setan begitu besar. Setan begitu berkuasa. Setan begitu agung. Sebagaimana mengalahkan dia. Tidak ada cara lain engkau mengalahkan setan kecuali engkau berpihak kepada Tuhan Allah. Dan jangan minta Tuhan berpihak kepada kamu. Ini perbedaan sikap berdoa. Oh Tuhan tolong aku, tolong aku. Aku penting kau penolong. Aku penting kau pembantu. Banyak orang berdoa maunya Tuhan menjadi pembantu dia. Tuhan menjadi jongos dia. Tuhan menjadi yang menolong dia, membantu dia. Supaya kehendak dia dan rencana dia yang selesai. Dan itu Tuhan yang menjadi pembantu dia. Jangan minta Tuhan memihak kamu. Tapi minta engkau memihak Tuhan. Waktu General Lee dan General yang lain di utara berperang. Grant sama Lee berperang di Civil War tahun 1812 sampai 1814. Saudara-saudara, orang di selatan mau membela sistem boleh memakai budak. Orang di utara mengatakan tidak, hak asasi manusia. Orang negro jangan dijadikan budak. Itu harus dihormati. Orang Amerika pecah menjadi dua. Yang membela sistem perbudakan dan yang melawan sistem perbudakan berperang. Dan masing-masing mempunyai militer, mempunyai senjata. Masing-masing orang Amerika mempunyai kekuatan. Maka pertama kali peperangan sipil terjadi di Amerika. Zaman Presiden Lincoln. Abraham Lincoln. Nah saudara-saudara, pada waktu itu Lincoln membela hak asasi manusia. Tidak boleh memperbudak orang negro. Maka orang Amerika sampai sekarang, termasuk orang putih, orang barat, orang hitam, semua menghormati Abraham Lincoln dan habis-habis. Dia adalah presiden yang paling agung sepanjang sejarah Amerika, yang memiliki lebih dari 40 presiden karena keagungan moral dan imannya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu seorang menteri daripada kabinet Lincoln mengatakan, puji Tuhan, ini kali perang kita menang karena Tuhan memihak kita. Tidak memihak bagian Jenderal Lee. Grant yang menang, Lee yang kalah. Utara yang menang, selatan yang kalah. Sistem perbudakan dikalahkan. Kita yang melawan sistem perbudakan, kita menang perang. Karena Tuhan memihak kita. Setelah menteri itu, seorang jenderal yang besar juga, dia pun mengatakan kalimat itu. Lincoln langsung memegang pundaknya dan berkata, that is wrong. You do not say God is stand with us. Kita menang bukan karena Tuhan memihak kita. Kita menang karena kita memihak Tuhan semua. Kita menang karena kita memihak Tuhan. Saudara-saudara, berubahlah sikap berdoa. Mulai hari ini jangan lagi minta Tuhan tolong kamu. Jangan minta Tuhan memihak kamu. Jangan minta Tuhan menjadi pembantu kamu. Minta engkau menjadi orang yang taat kepada Tuhan, memihak Tuhan. Dengan sendirinya Tuhan menjadi pertolonganmu otomatis. Dengan sendirinya Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan, aku hanya hamba-Mu. Aku hanya anak-Mu. Biar aku taat, aku berjalan sesuai kehendak-Mu. Dan senantiasa berjalan di samping-Mu, di belakang-Mu. Bukan mendahului engkau. Aku selalu berjalan untuk memihak-Mu, bukan engkau memihak aku. Itu rahasia. Setelah engkau mendapatkan kemenangan, bagaimana? Menang pencobaan. Di dalam pencobaan yang belakangnya ada tujuan Tuhan menguji engkau menang. Di dalam cara Tuhan menguji engkau, belakangnya ada siasat setan untuk mencoba engkau tetap menang. Nah, ini sesuatu yang double. Pada waktu Tuhan mau menggarap, mau menyempurnakan seorang anak, setan pakai kesempatan itu merongrong supaya anak Tuhan gagal. Pada waktu setan merongrong, merusak anak Tuhan, Tuhan langsung memberikan kekuatan dan rencana lebih tinggi dari setan untuk menjadikan itu satu ujian untuk membuat engkau lebih sempurna. Saudara-saudara, setan setiap kali melihat Allah sedang menguji orang, dia pakai kesempatan itu menjadi pencobaan. Tapi sebaliknya setiap kali setan mau mencobai kita, Allah
akan menyatakan kuasa lebih tinggi dari setan untuk merubah itu menjadi seluruh situasi ujian. Sehingga dalam keadaan yang kompleks ini, kita yang direbut-rebut ini, kita berada di tengah-tengah yang baik dan jahat. Itu memang posisi kita dicipta. Neutrality in position. Saudara-saudara, kita dicipta di tengah-tengah hidup dan mati, kekal dan sementara, Allah dan setan, baik dan jahat. Ini pengertian yang penting sekali untuk bagaimana kita hidup sebagai orang bersifat kemanusiaan sesuai kehendak Allah. Ini sangat penting dalam kita boleh melihat segala sesuatu dari satu keadaan yang lebih superior. Saudara-saudara, setiap kali kalau kita di dalam kemacetan itu jengkel sekali, ya kan? Apalagi di mobil yang pendek-pendek, mobil depan tinggi-tinggi. Di depan mobil yang depan yang tinggi-tinggi itu ada mobil apa, ada apa lagi, ada apa, ada eksiden, atau ada polisi, atau rahasia, atau ada kemacetan, atau lampu rusak, tidak tahu. Kita berada di mobil yang pendek-pendek, depannya mobil yang gede-gede. Kita jengkel luar biasa.